Langit malam itu terasa seperti sebuah panggung raksasa yang sedang menahan napas. Awan kelabu menggantung rendah, seolah dunia berada di ambang sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Di atas bentangan hutan dan padang liar Kentucky, sebuah peringatan radio terdengar tajam dari menara kontrol. 769, hentikan pendekatan. Ada benda asing di heading 220. Apakah kalian melihatnya? Suara itu bergetar, bukan karena gangguan frekuensi, tetapi karena ketakutan manusia yang mencoba terdengar profesional. Tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika berupaya kembali berdiri, namun langitnya belum benar-benar pulih. Pada sore beku bulan Januari 1948, operator menara di Goodman Army Airfield melihat sesuatu yang aneh menggantung di udara, sebuah cahaya terang yang tak menyerupai pesawat apapun yang mereka kenal. Peristiwa itu kelak dinamakan insiden mantel, dinamai dari pilot Garda Nasional Kentucky yang mati misterius saat mengejar objek tersebut. Hampir 4 dekade kemudian, seorang prajurit muda tiba di Fort Campbell, sekitar 2 jam perjalanan dari lokasi insiden itu. Tanpa ia sadari, masa dinasnya kelak membawanya ke pengalaman yang membuat nalar bertarung melawan rasa takut. Prajurit itu adalah aku sendiri. Dan apa yang kulihat masih memedihkan nalar hingga hari ini. Kabut yang terbentang di hadapanku seperti sebuah tirai yang memaksa siapapun memilih, masuk dan mencari kebenaran, atau mundur dan tetap buta. Di baliknya, kenyataan dan imajinasi tidak lagi terpisah jelas. Fakta bercampur hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan. Orang-orang biasanya memilih menolaknya, bukan karena mereka yakin itu bohong, melainkan karena takut jika semua itu ternyata benar. Sebagai seseorang yang dibesarkan tak jauh dari Fort Campbell, aku sudah berusaha menutup diri dari hal-hal aneh. Tapi entah mengapa, setiap kali sesuatu yang tak masuk akal terjadi, aku selalu tampak berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Seolah keberadaan itu sudah ditentukan jauh sebelum aku memahaminya. Bagi yang pernah mendengar kisah Kentucky Goblin tahun 1955, ada cerita bahwa beberapa polisi militer dari Fort Campbell juga dikirim menyelidiki insiden itu. Jadi tak heran jika bertugas di sekitar pangkalan ini berarti membuka diri pada kemungkinan hal-hal yang seharusnya tidak ada. Kebanyakan tugas yang kujalani sebenarnya cukup normal, meski beberapa tetap membekas. Ada kejadian ketika kami menemukan seorang prajurit menggali ladang kosong di tengah malam untuk mengambil puluhan tanaman ganja yang ia rawat berbulan-bulan. Ada pula saat kami menemukan seorang prajurit muda tergantung di pohon dekat jalan belakang, pemandangan yang tak pernah benar-benar hilang dari kepalaku. Namun ada kejadian-kejadian lain, jauh lebih tidak biasa, yang tidak berani kuceritakan kecuali pada mereka yang mau mendengarkan tanpa tertawa. Insiden teraneh justru terjadi ketika aku tidak sedang bertugas. Itu berawal pada awal tahun 1987. Aku baru kembali dari penugasan di Honduras dan dipindahkan dari Fort Bragg ke Fort Campbell. Saat itu aku masih bertugas sebagai operator komunikasi. Baru beberapa bulan kemudian komandanku menawarkan perubahan MOS karena unit kami kelebihan operator radio. Aku lalu memilih bergabung dengan polisi militer, pekerjaan kedua yang sebenarnya juga kupilih saat awal mendaftar. Tapi sebelum semua perubahan itu terjadi, ada satu malam yang mengubah cara pandangku tentang dunia. Beberapa minggu setelah aku pindah ke apartemen kecilku, sebuah unit mungil di bangunan yang dulunya gudang tua, aku pergi ke laundromat terdekat. Mesin cuci di kompleks apartemen sering rusak, jadi aku lebih memilih tempat lain. Aku menunggu cucian sambil menghabiskan waktu bermain arcade di toko sebelah. Ketika kembali ke pangkalan sudah lewat jam malam, udara dingin menusuk kulit. Dengan keranjang cucian di tangan, aku melintasi area parkir. Sekilas aku melihat kedipan cahaya merah dan putih di langit barat. Chinook. Helikopter Chinook sering terbang malam-malam di Fort Campbell, jadi aku hampir mengabaikannya. Tapi ketika mataku naik sedikit, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti seketika. Kukira awalnya itu bulan. Tapi bulan tidak pernah berbentuk seperti itu. Benda itu tidak bulat. Tidak elips. Benda itu, kubus. Sebuah kubus raksasa yang tampak seolah berdiri di salah satu sudutnya, menggantung di udara secara tidak masuk akal. Dan bukan hanya terang,
Benda itu memancarkan cahaya dari dalam, seperti sebuah wadah kaca besar yang menyimpan matahari kecil. Cinop-cinop itu terbang langsung menuju arah benda itu. Formasi mereka nyaris rapi, sementara kubus tersebut tetap tidak bergerak sedikit pun. Tidak berkedip, tidak mengeluarkan suara, tidak menunjukkan pola penerbangan apapun. Aku berdiri di tengah parkiran, memeluk keranjang cucian, menatap sesuatu yang tidak mungkin ada. Lalu, dari bawah kubus itu, cahaya jingga kemerahan muncul, seolah semburan api pendek yang melesat ke bawah. Muncul, hilang. 5 detik kemudian muncul lagi, lalu hilang. Seperti letupan mini afterburner pesawat jet, tapi tanpa suara. Dan kemudian semuanya berubah. Benda itu bergerak, bukan melayang, bukan meluncur perlahan. Ia berpindah, seperti teleportasi singkat, menyentak ke satu sisi langit dalam sekejap. Hanya butuh 2 detik untuk menempuh jarak yang, dari sudut pandangku, pasti lebih dari 1 mil. Ia berhenti tiba-tiba. Diam lagi. Cino ban ke arah kanan, mengikuti. Mereka tampak seperti anak-anak yang mencoba mengejar sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Beberapa detik kemudian kubus itu bergerak lagi. Cepat, tajam, arah berbeda. Dan lagi, dan lagi. Selalu berhenti dengan presisi sempurna, lalu menunggu para helikopter mengejarnya. Aneh, aku bahkan merasa seolah benda itu sedang bermain-main dengan mereka. Setelah beberapa menit, benda itu bergerak sekali lagi. Kali ini jauh ke arah barat, hingga akhirnya menghilang begitu saja. Bukan memudah, hilang. Seperti lampu yang dimatikan. Aku masih terpaku menatap bagian langit itu ketika menyadari aku tidak sendirian. Puluhan orang, yang entah sejak kapan berkumpul, berdiri di sekitar area parkir, menatap ke arah yang sama. Aku bertanya pelan pada seorang pria di dekatku, apa ia tahu benda apa itu. Ia hanya menggeleng tanpa ekspresi, lalu pergi seakan enggan membahasnya. Aku berdiri beberapa detik lagi sebelum akhirnya masuk ke apartemen, masih memeluk cucian yang hampir jatuh dari tanganku. Malam itu, aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Ruang itu masih terasa sempit ketika ia membuka pintu untuk membawa saya ke dalam. Bau logam bercampur udara dingin menyentuh kulit saya begitu kuat, seakan ruangan itu sudah lama tidak menerima siapapun selain rahasia. Lampu neon di langit-langit menciptakan cahaya pucat yang membuat bayangan-bayangan kecil memanjang di lantai beton. Saya mengikuti pria itu, yang kini tampak seperti perpanjangan dari tempat ini, bukan sekadar petugas. Langkahnya pelan, pasti, seperti seseorang yang terbiasa mengantar orang melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kami tiba di sebuah lorong yang lebih sunyi dari kuburan. Di ujungnya ada pintu baja besar dengan roda pengunci. Pria itu meraih roda itu dan memutarnya hingga terdengar gesekan logam berat. Saya menahan napas. Saya tidak tahu apa yang menunggu di balik pintu itu. Hanya firasat bahwa hidup saya akan terbagi menjadi 2. Sebelum saya melihatnya dan sesudah saya melihatnya. Pintu itu akhirnya membuka, dan udara sedingin kulkas besar menerpa wajah saya. Cahaya putih halus memancar dari dinding-dinding yang tidak memiliki sudut, seperti ruangan yang dipahat dari blok cahaya. Tapi bukan ruangan itu yang membuat jantung saya berhenti berdetak sejenak. Di tengah ruangan, melayang tanpa bantuan apapun, ada sebuah benda berbentuk segitiga tumpul. Ukurannya kira-kira sebesar mobil kecil, seluruh permukaannya hitam matte, tetapi setiap beberapa detik, garis-garis tipis pada permukaan itu menyala seperti sirkuit yang berdenyut dalam ritme yang tidak saya mengerti. Tidak ada suara, tidak ada getaran, hanya keheningan total, tapi keheningan yang terasa hidup, seakan ruangan sedang mendengarkan saya. Saya terdiam, tenggorokan saya kering. Pria itu memperhatikan ekspresi saya, lalu berkata pelan, kami menyebutnya, sementara, Fehumra, singkatan internal. Jangan terlalu memikirkan namanya. Saya hampir tertawa,
bukan karena lucu, tetapi karena absurditasnya. Segala sesuatu yang saya tahu tentang dunia, tentang fisika, tentang teknologi militer, terasa seperti kertas tipis yang sekarang direndam air dan mulai hancur. Saya memaksa diri untuk berbicara, tetapi suara saya hampir tidak keluar. Itu bukan buatan kita, bukan? Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan ke panel di dinding dan menekan beberapa tombol. Di sekitar benda itu, cahaya ruangan meredup sedikit. Bukan ruangan yang meredup, saya sadar, tetapi benda itu yang menyesuaikan intensitas cahaya di sekelilingnya. Seolah-olah ia tidak ingin terlalu diperhatikan. Teknologi kita hanya bisa meniru sekitar 5% dari apa yang benda ini lakukan ketika kami menemukannya, katanya perlahan. Dan itu 5% pun belum sepenuhnya kami mengerti. Saya melangkah sedikit mendekat. Benda itu tetap melayang, tanpa mekanisme apapun. Tidak ada tiang magnet, tidak ada gelombang udara, tidak ada energi panas. Seolah-olah gravitasi memutuskan menyerah pada benda itu. Bagaimana kalian menemukannya? Tanya saya akhirnya. Ia menghela napas pelan, seakan pertanyaan saya adalah pintu menuju sesuatu yang berat. Hanya sedikit orang yang tahu detail lengkapnya, katanya. Tapi saya bisa memberi gambaran besar. 1. Jatuh. Yang lain ditemukan terkubur sangat lama, di tempat yang tidak boleh disebutkan. Dan satu lagi, yang ini, tidak ditemukan. Ia muncul. Muncul. Tepat di tengah fasilitas kami, katanya lirih. Tanpa suara, tanpa cahaya. 1 detik ruangan kosong, detik berikutnya benda ini sudah ada. Saya memelototinya, menunggu ia tertawa atau menarik kembali kata-katanya. Tetapi ia tidak melakukannya. Wajahnya tetap serius. Saya tahu bagaimana kedengarannya. Ia menambahkan. Kami mengulang rekaman kamera 200 kali. Tidak ada visual glitch. Tidak ada manipulasi. 1 frame kosong. Frame berikutnya, boom, benda ini. Saya merasakan bulu-bulu halus di lengan saya berdiri. Sesuatu di dalam dada saya berkedut. Sebuah naluri yang mengatakan bahwa kita, manusia, bukan pemain utama dalam cerita besar alam semesta. Pria itu menatap saya, suaranya turun setingkat lebih dalam. Ada sesuatu lagi yang harus Anda lihat. Ia menekan tombol lain pada panel, dan cahaya ruangan berubah menjadi biru lembut. Benda segitiga itu perlahan berputar, dan pada salah satu sisinya, permukaan hitam matte itu mulai berubah. Garis-garis tipis bersinar cerah, lalu permukaan itu membuka. Bukan seperti pintu, bukan seperti mesin, lebih seperti kain halus yang membelah diri tanpa robek. Di balik lapisan itu, saya melihat ruang. Bukan ruang kosong, tetapi ruang yang tidak sesuai. Dimensi di dalamnya tampak lebih besar daripada ukuran benda itu sendiri. Seolah saya sedang melihat ruangan lain, dunia lain, atau mungkin hanya ilusi optik dari teknologi yang belum pernah kita impikan. Pria itu berkata pelan, kami telah mengirim drone ke dalam. 2 hilang. 1 kembali dengan baterai penuh dan waktu internalnya mundur 2 jam. Saya tidak bisa berkedip. Kata-katanya berputar di kepala saya tanpa bisa saya pahami sepenuhnya. Saya mencoba meraih sisi benda itu, tetapi pria itu menahan tangan saya dengan gerakan cepat. Jangan sentuh. Permukaannya kadang merespon dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Saya menarik kembali tangan saya. Berbahaya. Segala sesuatu di sini berbahaya, katanya datar. Tapi bukan itu masalah utama kami. Saya menunggu. Ia menatap benda itu seperti seseorang menatap binatang liar yang sedang tidur. Kegelapan itu bukan sekadar hilangnya cahaya. Rasanya seperti sesuatu yang menutup mata ruangan, bukan lampunya. Nafas saya tercekat ketika simbol-simbol di permukaan benda itu menyala lebih terang. Garis tipis membentuk pola rumit yang bergerak seperti organisme hidup. Cahaya itu tidak memendarkan ruangan, hanya memendarkan dirinya sendiri. Seolah-olah ia punya aturan cahaya yang berbeda dari dunia ini. Pria di samping saya menekan tombol darurat berulang-ulang, tetapi tidak ada respons. Ini mustahil, gumamnya. Sistem tidak pernah mati total. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidah saya terasa berat.
Ketika simbol-simbol itu mulai memutar dan berpindah tempat, saya merasakan tekanan halus di dalam kepala saya. Bukan sakit, lebih seperti dorongan perlahan, seperti tangan tak terlihat mengetuk dari dalam, mencari jalan keluar. Saya memejamkan mata sejenak, berharap sensasi itu berhenti. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saya melihat kilasan-kilasan, bukan kenangan saya, tetapi seperti potongan gambar yang tidak masuk akal. Langit gelap tanpa bintang, permukaan logam luas tak berujung, dan bayangan besar bergerak perlahan, terlalu besar untuk dipahami. Ketika saya membuka mata, simbol-simbol itu berhenti berputar, lalu seluruh permukaan benda itu berubah menjadi hitam pekat kembali. Namun sebelum warnanya memudar, satu simbol tersisa, berdiri sendiri seperti tanda tangan terakhir. Saya tidak mengenalinya, tetapi tubuh saya mengenalinya. Tanpa sadar saya melangkah maju, seolah magnet halus menarik saya dari dalam tulang. Pria itu memegang lengan saya, menarik saya mundur dengan kekuatan mendadak. "Jangan dekati," desisnya. Saya kaget mendengar nada suaranya, bukan marah, tetapi takut. Bukan takut pada benda itu, tetapi pada apa yang mungkin terjadi pada saya. Lampu ruangan kembali menyala tiba-tiba. Keadaan seketika normal. Seakan mati listrik barusan hanyalah mimpi buruk pendek. Tetapi saya tahu bukan. Pria itu tahu bukan. Dan yang terpenting, benda itu tahu bukan. Tanpa menunggu perintah, ia mendorong pintu keluar dan memerintahkan saya mengikuti. Kami berjalan cepat melewati lorong, kemudian ke lift yang membawa kami ke permukaan. Seluruh perjalanan berlangsung sunyi. Pria itu tampak sibuk memikirkan sesuatu yang tidak ia katakan. Ketika kami tiba di ruang awal, ia menutup pintu lift dengan cepat, seakan takut benda itu bisa mengejar kami. Ia menatap saya lekat-lekat. "Apapun yang tadi terjadi, jangan ceritakan pada siapapun. Bahkan pada saya pun tidak." Saya menelan ludah. "Tapi." "Tidak ada tapi," potongnya. "Jika Anda ingin tetap hidup, Anda harus anggap apa yang terjadi di bawah sana tidak pernah terjadi." Dia memandang saya lama, seolah mencoba membaca apakah saya cukup cerdas untuk mengerti bahwa ini bukan peringatan kosong. Kemudian ia melangkah pergi, meninggalkan saya sendirian di ruang putih yang kini terasa terlalu terang. Saya duduk beberapa saat, mencoba meredakan napas yang masih belum stabil. Namun pikiranku tidak berhenti berputar. Ada sesuatu di dalam diri saya, bukan kenangan, bukan perasaan, tetapi seperti gema lemah yang tidak pernah ada sebelumnya. Seolah benda itu meninggalkan sidik jarinya di dalam pikiran saya. Setelah beberapa menit, seorang petugas lain datang menjemput saya dan mengantar saya keluar fasilitas. Udara malam menyambut saya, terasa hangat dan lembut dibandingkan dinginnya ruang bawah tanah. Mobil saya diparkir persis di tempat yang sama. Semuanya tampak normal, tetapi malam itu terasa berbeda. Dunia terasa berbeda. Saya mengemudi tanpa tujuan pasti. Jalanan sunyi, hanya lampu-lampu jalan memantulkan cahaya samar di kaca depan mobil saya. Ketika saya berkendara melewati tikungan ke kota, saya merasakan sesuatu yang tidak saya harapkan. Denyut kecil di bagian belakang kepala saya, seperti sinyal tipis yang datang dari kejauhan. Saya mengabaikannya, atau mencoba mengabaikannya. Namun ketika saya menatap kaca spion, saya melihat sesuatu yang membuat saya hampir membanting rem. Hanya sekejap, mungkin 10 detik, tetapi saya melihat bentuk segitiga hitam kecil melintas jauh di langit belakang saya, bergerak tanpa suara, tanpa cahaya. Saya memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri itu hanya bayangan atau refleksi lampu. Tetapi naluri saya berkata lain. Saya akhirnya pulang, dan malam itu saya tidak tidur. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat kembali simbol terakhir itu. Bentuknya seperti huruf asing yang tidak pernah saya pelajari, tetapi otak saya merasa mengenalnya. Seperti ia sedang menunggu saya mengerti. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Tidak ada yang mengikuti saya. Tidak ada panggilan agen khusus. Tidak ada tanda bahwa pemerintah ingin membungkam saya. Tetapi setiap malam, saya merasakan dorongan halus di kepala. Sinyal yang sama, semakin kuat, seakan seseorang mengetuk dari balik pintu pikiran saya. Saya mencoba mengalihkan perhatian, tetapi semakin saya mengabaikannya,
semakin keras sinyal itu terasa. Malam ketiga, saya terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin menetes dari dahi. Dan di tengah kegelapan kamar saya melihatnya lagi. Simbol itu terbentuk dari cahaya samar di dalam kepala saya. Bukan penglihatan eksternal, tetapi visi internal yang terlalu jelas untuk diabaikan. Saya bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Langit malam gelap, kota tidur dalam damai. Tetapi jauh di sana, sangat jauh, saya melihat titik kecil bergerak, perlahan, seolah-olah mencari sesuatu. Saya tidak tahu mengapa saya melakukannya, tetapi saya membuka jendela dan menatap langsung ke langit. Bukan takut, bukan kagum, lebih seperti respons. Seolah sesuatu di dalam diri saya sedang memanggil balik. Hening, dan saya tidak yakin apakah saya ingin tahu mengapa. Beberapa minggu berlalu tanpa insiden besar. Hidup berjalan normal, tetapi tidak pernah kembali seperti dulu. Setiap malam, sinyal itu muncul sebentar lalu hilang. Kadang saya merasakan suara samar, bukan kata, bukan bahasa, lebih seperti irama lembut yang mengalir di perbatasan kesadaran saya. Lalu suatu malam, ketika saya mengemudi melewati jalan sepi menuju rumah seorang teman, langit berubah warna. Suara rendah, dalam, bergetar, mengisi udara. Mobil saya bergetar seolah gelombang halus melewatinya. Saya membanting rem dan turun dari mobil, memandang ke atas. Di atas saya, jauh lebih besar daripada apapun yang pernah saya lihat, bayangan segitiga raksasa melayang antara awan, diam, anggun, dan sangat hitam. Cahaya bintang hilang di balik tubuhnya. Dan kemudian sinyal itu memukul kepala saya lebih keras dari sebelumnya. Bukan seperti ketukan, lebih seperti panggilan. Saya jatuh berlutut, menutupi kepala dengan kedua tangan. Simbol terakhir itu muncul lagi di dalam pikiran saya. Lebih terang dari sebelumnya, seperti api putih. Sesuatu terbuka. Bukan di luar. Di dalam. Saya tahu, pada momen itu, apapun yang saya lihat di fasilitas bawah tanah bukanlah sekadar teknologi asing. Bukan sekadar mesin. Itu adalah pintu. Dan pintu itu sekarang terbuka di dalam diri saya. Ketika saya mengangkat wajah, bayangan segitiga raksasa itu bergerak perlahan, memiringkan tubuhnya seolah-olah memperhatikan saya. Angin malam berhenti berhembus. Dunia terasa menahan napas. Lalu cahaya muncul, bukan cahaya terang, tetapi cahaya lembut seperti kilau bulan menyentuh tanah di sekitar saya. Saya merasakan kaki saya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena sesuatu di dalam diri saya menjawab panggilan itu. Saya tidak tahu apakah itu akhir atau permulaan. Saya hanya tahu satu hal. Apapun mereka itu, apapun benda yang saya lihat di fasilitas bawah tanah, sesuatu di antara kami kini terhubung. Dan koneksi itu tidak bisa diputus.